Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raspa Laa, mahasiswa S3 pada Prodi MPI Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang kali ini akan membuat video berkenaan dengan kebijakan pendidikan Islam sebagai salah satu tugas pada mata kuliah manajemen pengembangan strategi dan kebijakan pendidikan Islam. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan dalam video singkat ini mampu memberikan tambahan pengetahuan dan umumnya memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, sebagaimana tugas yang disampaikan adalah memberikan persepsi berkenaan dengan kebijakan pendidikan Islam yang sudah diterapkan dalam dunia pendidikan. Sebagaimana dijabarkan bahwa kebijakan pendidikan Islam adalah serangkaian konsep publik yang mengatur dan membimbing bagaimana pengambilan keputusan di bidang pendidikan Islam dengan tujuan untuk menciptakan suatu kondisi pendidikan yang legal, netral, dan sesuai dengan lingkungan hidup yang moderat. Dari jabaran ini tentu banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Salah satunya adalah kebijakan dalam hal tujuan pendidikan Islam. Sebagaimana kita ketahui, pendidikan ini adalah sebuah proses yang berlangsung terus-menerus dan tidak berhenti, maka tentu harus ada tujuan yang ditetapkan, yang tujuan itu menjadi arah pelaksanaan pendidikan sampai pada taraf yang paling rendah, yaitu pada lembaga pendidikan Islam. Dalam kebijakan pendidikan Islam, tujuan daripada pendidikan Islam itu adalah bagaimana membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, serta mampu memberikan kontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan ini tentu sejalan, bahkan hampir mewakili tujuan-tujuan pendidikan yang termuat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang juga menjabarkan tentang tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu di mana disampaikan dalam undang-undang ini bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dari dua tujuan ini tentu kita melihat ada kesamaan, bahwa ternyata hal yang paling penting sebagai buah hasil dari pendidikan ini adalah bagaimana menciptakan manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ternyata dari dua tujuan pendidikan ini, baik dari tujuan pendidikan nasional maupun tujuan pendidikan Islam, menempatkan seorang manusia itu berilmu itu pada posisi yang ketiga. Baik dari pendidikan Islam maupun pendidikan nasional menempatkan keimanan dan ketakwaan sebagai dan berakhlak mulia itu sebagai dua tujuan yang paling penting yang harus dicapai dalam dunia pendidikan. Hal ini menjadi penting karena setidaknya dua poin pertama ini mampu memberikan semangat untuk membatasi jangan sampai keilmuan yang dimiliki oleh seseorang itu menjadi sesuatu yang berdampak negatif.
Maka ketika beriman dan bertakwa itu kita pahami sebagai sesuatu sikap manusia dekat, taat dan patuh kepada perintah Tuhan dan berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang olehnya, dan berakhlak yang mulia itu sebagai satu sikap perilaku yang baik. Tentu ini mampu memberikan batasan ketika kita sudah sampai pada tujuan yang selanjutnya, yaitu berilmu. Jangan sampai kemudian kondisi kita dengan memiliki ilmu baik dari sisi gelar akademiknya atau dipandang sebagai orang yang memiliki kelebihan dalam soal ilmu tanpa ada bingkai dari nilai-nilai spiritual, maka ini akan menyebabkan kita menjadi orang-orang yang sombong, takabur, dan lain sebagainya. Maka sangat benar sekali ketika tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan ini dan dalam jabarannya, dalam aktivitas kesehariannya, terutama dalam lembaga-lembaga pendidikan, nilai-nilai spiritual ini yang harus didahulukan. Ketika kita melihat banyaknya kasus-kasus besar yang terjadi, yang pelakunya adalah orang-orang yang unggul secara gelar akademik ataupun orang-orang yang dianggap berilmu, keluar dari lembaga-lembaga pendidikan besar, ternama dan lain sebagainya, ini memberikan catatan kepada kita semua bahwa ternyata orang yang berilmu itu belumlah menjamin dia menjadi baik. Tapi dengan dasar keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia yang ada pada diri setiap manusia, ini akan menjadikan sedikit saja ilmu yang didapatkan akan mampu menjadikan pribadinya sebagai pribadi-pribadi yang bermanfaat, baik dalam lingkup yang paling kecil sampai pada lingkup yang paling besar. Setidaknya ini menjadi catatan bagi saya dan bagi kita semua, dan mudah-mudahan ini memberikan sedikit tambahan pengetahuan bagi kita semua, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.